Shalom, sahabat Ragi yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Senang sekali rasanya hari ini boleh kembali berjumpa melalui program Renungan Pagi sesuai dengan Nats Almanak Gereja Kalimantan Evangelis. Hari ini firman Tuhan bagi kita diambil dari 1 Yohanes pasal yang kedua ayat yang ke-18 hingga ayat yang ke-24. Dan hari ini di hari Selasa tanggal 5 April 2022 kita akan bersama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Tapi sebelum kita membaca dan merenungkannya, mari kita bersatu hati di dalam doa. Mari kita berdoa. Terima kasih atas hari baru yang Tuhan boleh berikan kepada kami. Saat ini kami mohon hikmat daripada Roh Kudus untuk mengurapi setiap kami, hamba-Mu pun juga kami semua pendengar renungan pagi dengan hikmat yang sama, agar kami boleh bersama-sama belajar tentang kebenaran firman-Mu. Berbicaralah dan bersabdalah ya Allah, karena kami sungguh rindu mendengarkan kebenaran firman-Mu. Amin. Saya akan bacakan baik kita, Ibu Bapak Saudara-saudari. Hari ini judulnya sedikit agak mengganggu baik kita yang berbicara tentang antikristus. Bagaimana kita mengenal antikristus? Saya akan bacakan firman Tuhan dari ayat yang ke-18 hingga ayat yang ke-24. Demikian bunyi firman Tuhan. Anak-anakku, waktu ini adalah waktu yang terakhir. Dan seperti yang telah kamu dengar, seorang antikristus akan datang. Sekarang telah bangkit banyak antikristus. Itulah tandanya bahwa waktu ini benar-benar adalah waktu yang terakhir. Memang mereka berasal dari antara kita, tapi mereka tidak sungguh-sungguh termasuk pada kita. Sebab mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita, niscaya mereka tetap bersama-sama dengan kita. Tetapi hal itu terjadi supaya menjadi nyata bahwa tidak semua mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita. Tetapi kamu telah beroleh pengurapan dari Yang Kudus, dan dengan demikian kamu semua mengetahuinya. Aku menulis kepadamu, bukan karena kamu tidak mengetahui kebenaran, tapi justru karena kamu mengetahuinya, dan karena kamu juga mengetahui bahwa tidak ada dusta yang berasal dari kebenaran. Siapakah pendusta itu? Bukankah dia menyangkal bahwa Yesus adalah Kristus? Dia adalah antikristus, yaitu dia yang menyangkal baik Bapa maupun Anak. Sebab barang siapa menyangkal Anak, ia juga tidak memiliki Bapa. Barang siapa mengaku anak, ia juga memiliki Bapa. Dan kamu, apa yang telah kamu dengar dari mulanya, itu harus tetap tinggal di dalam kamu. Jika apa yang telah kamu dengar dari mulanya itu tetap tinggal di dalam kamu, maka kamu akan tetap tinggal di dalam Anak dan di dalam Bapa. Firman-Nya berkata, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan seraya melakukannya hari lepas hari. Amin. Saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, ada dongeng anak-anak yang sering kali pernah kita dengar berbicara tentang serigala di tengah para domba. Apa yang sering kali serigala pikirkan untuk berupaya pada saat itu mendapatkan domba untuk menjadi santapan dari serigala? Serigala sering kali berupaya untuk datang kepada domba dengan cara yang mudah, yaitu meniru gaya, rupa, bahkan perilaku dari si domba. Tapi di tengah perjalanan, serigala pada saat itu ketika ia melihat ada domba yang lengah, ia mencoba untuk menerkam dari salah satu domba yang ada. Dan jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, saudara-saudaraku semua, hari ini firman Tuhan mengingatkan kepada kita tentang salah satu bahaya dari sesuatu yang merusak kehidupan jemaat, apalagi kehidupan para pengikut Kristus. Salah satunya adalah antikristus. Siapa dia? Yohanes menuliskan satu surat kepada para jemaat pada saat itu, bagaimana harus berhati-hati dengan salah satu orang di antara para jemaat sebagai antikristus. Karena apa? Antikristus pada dasarnya casingnya atau rupanya itu sama, tetapi hatinya tidak bersandar pada kasih setia Allah. Dan ini yang juga mungkin bisa saja terjadi dalam kehidupan kita saat ini sebagai seorang jemaat. Antikristus seringkali merupakan wujud dari seorang serigala yang mencoba menerkam jemaat-jemaatnya. Oleh karena itu, bagaimana cara kita menghindari antikristus ini adalah kita tetap setia dan taat kepada Tuhan, serta kita melihat bagaimana setiap orang di sekitar kita apabila sudah menunjukkan ciri-ciri seorang antikristus, ia pada dasarnya adalah Kristen, tapi ia tidak mengakui Bapa, ia tidak mengakui Anak, berarti ia masuk dalam golongan antikristus. Dan mari saat ini kita berhati-hati
tentang antikristus. Ada banyak orang yang mengaku Kristen, tapi hanya di mulut saja, tapi tidak dalam tingkah lakunya, tapi tidak dalam kepercayaannya. Ia mengakui dirinya sebagai Kristen, tapi ia tidak mau mengakui Bapa, apalagi mengakui anak. Yohanes menuliskan ini bagi kita dan mengingatkan kepada kita untuk tetap setia kepada Tuhan. Kita harus percaya kepada Bapa, kita pun juga harus percaya kepada anak. Karena antikristus sifatnya adalah menirkam dan juga merusak hubungan kita dengan Bapa dan juga dengan anak. Mari kita semua saat ini dikuatkan untuk tetap berhati-hati pada si antikristus. Ia bisa ada di sekitar kita, ia bisa ada di tengah-tengah kita. Tapi kita sebagai anak-anak Tuhan tetap yakin dan percaya. Karena kita adalah orang yang percaya kepada Bapa dan juga percaya kepada anak. Tuhan memberkati kita melalui firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami berterima kasih karena hari ini Tuhan boleh mengajarkan kami untuk lebih berhati-hati kepada sosok antikristus. Walaupun wujudnya seperti domba, tapi sebenarnya hatinya seperti serigala. Walaupun ia mengakui dirinya adalah Kristen, tapi ia tidak percaya kepada Bapa, apalagi kepada anak. Oleh karena itu, ajarkan kami untuk tetap berhati-hati dan waspada terhadap sosok antikristus ini. Dan hari ini kami akan mengawali segala sesuatunya dengan firman Tuhan. Maka Tuhan kuatkan kami dalam mengawali hari-hari ini. Biarlah Tuhan senantiasa menyertai setiap pekerjaan kami maupun aktivitas kami. Dan juga kami bersyukur hari ini kami boleh diberikan hari yang baru. Biarlah berkat daripada Tuhan senantiasa memberkati dan mengurapi kami. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan berterima kasih. Kami ucapkan doa Bapa kami dan kami ucapkan bersama-sama. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih, sampai berjumpa di lain waktu dan kesempatan. Kasih Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Shalom.